Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan hari ini, kami dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelompok 6, ingin mempresentasikan mengenai pengelolaan perubahan dengan beranggota saya sendiri, Rizky Beni, ada Ai Karlina, Kamelia, Nopia, Epita, dan Hendy. Langsung ke poin 1, yaitu pengelolaan perubahan. Pengertian dari perubahan, yakni manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi. Manajemen perubahan adalah bentuk usaha yang dilakukan guna mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam suatu perusahaan. Pada hakikatnya, manajemen perubahan adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, accounting, dan controlling, guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Manajemen perubahan dilakukan untuk menghasilkan solusi bisnis yang dibutuhkan agar bisa lebih sukses dengan cara yang juga lebih terorganisir, melalui metode pengolahan dampak perubahan pada mereka yang berada di dalamnya. Beberapa ahli mendefinisikan manajemen perubahan sebagai berikut, yakni Kotman dan Lutz pada tahun 2007, yaitu manajemen perubahan adalah pendekatan yang terstruktur dan digunakan untuk membantu tim, individu, ataupun organisasi untuk perubahan dari kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik. Yang kedua ada Winardi pada tahun 2011, yaitu manajemen perubahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajer untuk mengelola perubahan secara lebih efektif yang di dalamnya memerlukan pengetahuan terkait motivasi, kelompok, kepemimpinan, konflik, dan komunikasi. Yang ketiga ada Wibowo pada tahun 2012, yaitu manajemen perubahan adalah suatu proses yang dibuat secara sistematis dalam menerapkan sarana, sumber, daya, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mempengaruhi perubahan pada mereka yang akan terkena efek dari proses tersebut. B. Sumber-sumber perubahan. 1. Kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja itu sendiri merupakan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi seperti lebih beragamnya budaya dari para pekerja saat ini, yaitu akan mempengaruhi perilaku dari sebuah organisasi dalam memandang adanya keberagaman budaya tersebut. 2. Ekonomi. Kondisi perekonomian baik secara lokal, nasional, regional, dan internasional akan selalu mempengaruhi perilaku organisasi. Krisis perekonomian yang sempat melanda Indonesia pada kisaran waktu 1997 sampai dengan 1998 merupakan salah satu contoh nyata di mana kita mengetahui banyaknya bank yang kemudian dilikuidasi. Bank yang tidak terkena dampak likuidasi kemudian melakukan perubahan yang menuju kepada perbaikan, baik tata kelola, perusahaan, manajemen, dan sebagainya, sebagai respon dari industri perbankan agar krisis tersebut tidak terulang kembali. 3. Kompetisi. Faktor persaingan adalah salah satu faktor yang menyebabkan sebuah organisasi melakukan suatu perubahan, dengan prinsip bahwa setiap perusahaan melakukan upaya perbaikan secara terus-menerus dalam mencapai tujuannya, yakni mencari keuntungan seoptimal mungkin. 4. Sosial tren. Tren sosial atau tren yang terjadi di masyarakat akan memberikan dampak perubahan bagi seluruh organisasi, sebagaimana telah dicontohkan dalam teknologi yang merubah gaya hidup masyarakat dan menyebabkan sebuah perusahaan dipaksa atau secara sadar merespon adanya pergeseran gaya hidup masyarakat. 5. Politik. Politik juga menjadi sumber perubahan dari perusahaan. Adanya perubahan peraturan yang terjadi akan selalu direspon oleh perusahaan dengan melakukan sebuah perubahan. Implikasi politik baik secara nasional seperti pemilihan presiden kita pada tahun 2014 kemarin, ataupun secara global seperti semakin menguatnya peran Cina dalam perekonomian internasional. Jenis perubahan ada dua, yang pertama perubahan lambat dan yang kedua perubahan secara cepat. Yang pertama perubahan lambat atau evolusi. Jenis perubahan sosial yang pertama yakni perubahan lambat atau evolusi.
Evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Jenis perubahan sosial yang satu ini, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana sebelumnya. Contohnya, perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Ingles, salah satu ahli sosiologi, menggolongkan teori evolusi ini menjadi 3 bentuk, yakni yang pertama ada Unilinear Theory of Evolution. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut berawal dari yang paling sederhana, kompleks, dan sempurna. Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor dari teori ini ialah Auguste Comte dan Herbert Spencer. Kemudian B, Universal Theory of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap tertentu yang tetap. Menurut Herbert Spencer, masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok heterogen, baik sifat maupun susunannya. Selanjutnya ada C, Multiline Theory of Evolution. Teori ini memfokuskan pada penelitian terhadap tahap-tahap atau fenomena-fenomena perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Sebagai contohnya, penelitian dengan pengaruh perubahan sistem mata pencaharian dari berburu ke pertanian terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, jenis perubahan yang kedua yaitu perubahan cepat atau revolusi. Jenis perubahan sosial selanjutnya, selain terjadi secara lambat, ada juga yang terjadi secara cepat atau revolusi. Kalian mungkin pernah mendengar istilah revolusi, seperti revolusi Prancis, revolusi industri, maupun revolusi lainnya. Kata revolusi muncul pertama kali dalam teks politik di Italia pada abad ke-14 yang artinya penggulingan pemerintahan. Sikap dalam menghadapi perubahan. Ada beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam menghadapi perubahan. Yang pertama, sesuaikan pikiran Anda terlebih dahulu. Perubahan perlu waktu agar bisa diterima setahap demi setahap. Hal pertama yang perlu Anda lakukan yaitu menyesuaikan pikiran Anda terhadap perubahan. Pilihlah untuk memberikan arti positif pada perubahan hidup, menerimanya, dan memberikan cara yang positif untuk mengatasi kesulitan yang mungkin Anda hadapi. Yang kedua, terbuka dan fleksibel. Merubah pikiran dan sikap terkait masalah tersebut. Saat Anda mendekati perubahan, Anda harus siap dan mempersiapkan diri akan perubahan itu. Tetap tenang dan berpikir terbuka. Jangan menaruh banyak harapan dan hilangkan kebiasaan lama. Selama Anda bersedia untuk menerima perubahan terlepas dari beberapa hambatan, Anda pasti akan mendapatkan kehidupan yang lebih indah. Yang ketiga, mengendalikan hidup Anda. Buatlah daftar hal-hal yang mungkin akan terjadi pada Anda dan coba untuk menemukan solusinya. Misalnya, tanyakan pada diri Anda jika sesuatu terjadi, bagaimana Anda akan bereaksi, bagaimana pikiran serta perasaan Anda, dan pilihan apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, membuat perubahan. Ambil kendali situasi, jangan terburu-buru untuk membuat keputusan. Anda dapat melihat di mana Anda perlu melakukan sesuatu dan kemudian mengambil tindakan. Mundur beberapa saat dapat membantu Anda mengurangi stres dan kecemasan yang menyertai dalam perubahan yang tak terduga. Yang kelima, mencari dukungan. Anda tidak dapat menghadapi semuanya secara sekaligus, tapi ingat bahwa Anda tidak sendirian. Berbagi kekhawatiran Anda dengan teman-teman Anda, dengan keluarga, untuk mendapatkan saran serta dukungan secara emosional. Perlu diingat bahwa ada banyak orang yang mengalami situasi yang sama seperti Anda dan bisa mendapatkan keuntungan dengan mendengarkan cerita-cerita dari mereka. Anda juga dapat mencari dukungan dari seorang profesional seperti konselor dan psikolog. Selanjutnya, ciri-ciri sikap menghadapi perubahan. Di antaranya yang pertama, berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada pasti akan mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Hal ini sudah pasti terjadi dan akan terus berkembang. Yang kedua, imitatif. Imitatif atau biasa disebut meniru.
Jika ada perubahan yang terjadi pada satu kelompok sosial, maka akan diikuti oleh kelompok sosial yang lainnya. Hal ini dikarenakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya akan saling memengaruhi. Yang ketiga, hubungan timbal balik. Perubahan sosial tidak hanya sebatas pada hubungan material dan imaterial saja, tetapi bisa terjadi pada keduanya. Hal itu karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Yang keempat, disorganisasi sementara. Disorganisasi adalah kondisi tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga tertentu. Misalnya, kondisi politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia di tahun 1998, kondisi itu menimbulkan banyak perubahan pada masyarakatnya. 5. Terjadi di mana-mana. Perubahan sosial bisa terjadi di mana saja, mulai masyarakat desa sampai masyarakat kota. Hanya mungkin tingkat perubahannya yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. 6. Dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara sengaja, meski ada juga yang terjadi tanpa disengaja. 7. Menimbulkan kontroversi. Adanya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik atau kontroversi di masyarakat. Contoh kasusnya pada suatu pabrik ada perubahan yang awalnya menggunakan tenaga manusia diganti dengan mesin. 8. Penggolongan watak atau tipologis. Secara tipologis, perubahan sosial dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. F. Kendala dan hambatan dalam melakukan perubahan. Kendala dan hambatan yang terdapat di organisasi dalam melaksanakan program perubahan akan dapat mempengaruhi proses dan hasil suatu perubahan. Kendala dan hambatan tersebut dapat menjadi sumber penolakan individu dalam menghadapi perubahan. Menurut Wilson 1994, Galpin 1996, dan Plan 1987. Hal ini antara lain berhubungan dengan A. Proses dan sistem dan proses perubahan atau perubahan itu sendiri. Sistem dan proses perubahan pada umumnya dipengaruhi oleh tujuan organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga penolakan terhadap perubahan dapat dikarenakan 1. Perubahan yang diusulkan tidak menunjukkan adanya kemajuan. 2. Tidak adanya kejelasan arah perubahan. 3. Perbedaan persepsi tentang kebutuhan untuk perubahan. 4. Kurangnya kepercayaan bahwa tujuan dapat tercapai. B. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat berpengaruh pada efektivitas suatu perubahan. Hal ini antara lain sikap penolakan oposisi dari sumber daya manusia yang terlibat. 2. Pelaku perubahan atau change agent yang kurang handal. 3. Keterbatasan sumber daya manusia. 4. Pemahaman yang kurang tepat. 5. Ketakutan akan sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui. C. Sistem manajemen dan iklim organisasi. Sistem dan lingkungan organisasi dapat berhubungan dengan iklim dan budaya organisasi, struktur, proses, dan sistem organisasi. 3. Kurang taktis. Kendala dan hambatan dalam melakukan perubahan. D. Prosedur perubahan. Tidak atau kurang adanya partisipasi, tidak kurang salah informasi, waktu yang salah, proses terlalu cepat, tidak ada persetujuan dan komitmen tentang tujuan untuk berubah. Dari sumber-sumber penolakan tersebut di atas, tampak bahwa faktor individu atau masalah pribadi adalah yang paling banyak menjadi sumber penolakan dalam suatu perubahan. G.
mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan. Kiat-kiat dan pendekatan di bawah ini dapat digunakan untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi perubahan di organisasi. Menurut Clark tahun 1991, Smith tahun 1996, Muir tahun 1996, dan Galpin tahun 1996. Kiat-kiat tersebut diantara lain adalah 1. Memberi informasi sosialisasi dan meyakinkan. Hal ini diantara lain dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi, memberikan argumentasi, menyatakan perlu perubahannya, mendorong seseorang untuk mempelajari prosedur perubahan tersebut, dan merangsang seseorang untuk mengetahui kenyataan yang ada. Kedua, memberi inspirasi. Hal ini diantara lain dapat dilakukan dengan cara menunjuk antusiasme dan kepercayaan terhadap perubahan, memberikan semangat, memberikan tanggung jawab kepada individu untuk berperan serta dalam perubahan, dan membantu individu untuk mengembangkan potensinya. Ketiga, itu mengarahkan. Dalam hal ini diupayakan untuk dapat menjaga hasil kinerja supaya tetap merupakan tujuan utama dan perubahan perilaku maupun keterampilan. Keempat, pendekatan individu, yaitu dengan cara mendengarkan secara cermat apa yang dikatakan oleh individu dan mempercayai serta menjaga dan menjalin hubungan dengan semua orang pada semua tingkatan organisasi. Kelima, memberikan dukungan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara menempatkan individu pada posisi di mana mereka dapat belajar melalui perbuatan, memberikan informasi maupun dukungan yang diperlukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang diinginkan, dan memberikan dukungan yang tepat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terima kasih untuk presentasi kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.